Warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku hidup sehat dengan singkatan BHSH? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dengan perilaku hidup sehat yang disingkat dengan PHSB. Apa sih pengertian perilaku hidup sehat? Saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup sehat ya. Perilaku hidup sehat, bersih dan sehat merupakan cerminan pola. Ya, ini dibaca dulu supaya biar bisa paham. Dan saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang perilaku hidup sehat itu ya. Perilaku hidup pengertian perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan menjaga kesehatan seluruh anggota. BHBS adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong diri sendiri untuk teman-teman. Nah, kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat mencegah lebih baik daripada mengobati. Prinsip kesehatan inilah yang menjadi dasar dari pelaksanaan program BHBS. Tujuannya BHBS adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan masyarakat agar hidup bersih dan sehat. Terus kepada setiap orang bukanlah hal yang mudah, akan tetapi memperlakukan proses yang panjang. Setiap orang hidup itu pasti dalam tataan dan saling mengaruhi serta berinteraksi. Nah, antara pribadi dalam tataan tersebut membantu menilai dan mengukur tingkat kemauan tataan adalah lebih mudah dibanding dan perorangan. Oleh karena itu, pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat BHBS dilakukan melalui pendekatan tataan 5 tataan masyarakat, yaitu tataan rumah tangga, sekolah, tempat-tempat umum, tempat kerja, dan institusi kesehatan. BPHS di lingkungan merupakan kebutuhan mutlak. Sering munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah minimal 6-10 gitu di lingkungan rumah, yang ternyata umumnya berkaitan dengan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta masyarakat lingkungan. Terciptanya lingkungan bersih, sehat, sehingga lingkungan ini dapat menjadi tempat terlindungnya dari berbagai ancaman dan gangguan penyakit. Meningkatkan semangat proses belajar mengajarkan berdampaknya pada presentasi belajar. Terus citra lingkungan sebagian institusi pendidikan semakin meningkat sehingga mampu menarik minat orang tua. Meningkatkan lingkungan bersih, menjaga lingkungan bersih. Terus ya ada banyak banget bisa dijelaskan, mungkin bisa dipahami kayak sendiri ya. Terus dalam lingkungan kita mau berangkat atau mau kemana-mana, kepergian lah dari lingkungan
kita dari rumah atau habis dari mana, jangan lupa kita cuci tangan. Ya, cuci tangan dalam biar mengkonsumsi, terus jangan lupa makan makanan yang sehat-sehat biar enggak terserang penyakit. Jangan lupa terus olahraga teratur lah biar fit ini. Jangan lupa tidak boleh kalau yang merokok itu dikurangi sedikit-sedikit biar enggak itulah dapat kan, karena merokok itu dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, terus banyak lah. Terus BPHS di institusi kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien masyarakat mengunjungi dan petugasnya akan tahu, mau dan mampu untuk praktek perilaku hidup bersih dan sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan yang mencegahnya penularan penyakit di lingkungan kita, di lingkungan lah ya. Contohnya kita kan lagi duduk-duduk, tidak merokok di tempat, terus membeli dengan mengonsumsi makanan dari tempat kerja atau lingkungan juga, misalnya kerja atau sekolah gitu. Melakukan olahraga secara teratur atau aktivitas fisik, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun dalam makan maupun buang air bersih, terus memberikan jentik nyamuk di tempat kita, menggunakan air bersih, menggunakan jaban saat buang air kecil dan bersih, membuang sampah pada tempat, mempergunakan alat perlindungan diri APD sesuai jenis pekerjaan, tidak merokok di lingkungan, menimbang berat badan dan mengurangi tinggi badan setiap 6 bulan, membuang sampah pada tempat. Bahaya merokok bukanlah sesuatu yang mengutamakan, karena di dalam rokok lebih banyak zat yang tidak baik bagi tubuh. Di dalam asap rokok terdapat 4.000 zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan. 2 di antaranya adalah nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenetik racun, dan karsinogen yang timbulnya akibat pembakaran tembakau dapat memicu terjadinya kanker. Pada awalnya rokok mengandung 20 gram nikotin, dan setelah dibakar nikotin yang masuk ke dalam sirkulasi darah hanya 20. Walau demikian, jumlah kecil tersebut memiliki waktu hanya 15 detik untuk sampai ke otak. Nikotin ketika sampai otak, maka manusia menimbulkan perasaan nikmat, memacu, dan sistemnya dominegrik. Hasil perokokan akan merasa lebih tenang, dan pikirannya itu lebih cemerlang dan mampu menekan rasa lapar. Sementara di jalur adrenatif yang ini akan meningkatkan serotonin, menimbulkan rangsangan rasa senang sekalipun mencari rokok lagi. Hal ini adalah yang menyebabkan perokok sangat sulit menimbulkan rokok karena sudah ketergantungan pada nikotin. Maka efek dari rokok tembakau memberikan
stimulasi depresi ringan, gangguan daya tangkap alam, perasaan alam, pikiran, tingkah laku dan fungsional. Misalnya terasa tidak tenang, terus kalau tidak merokok itu merasa cemas, tidak santai, tidak enjoy misalnya. Asap utama adalah asap rokok yang terhisap langsung masuk ke paru-paru merokok lalu dihembuskan kembali. Asap sampingan adalah asap rokok yang dihasilkan oleh ujung rokok yang terbakar. Tar mengandung bahan kimia yang beracun sebagai merusak sel paru-paru, terus menyebabkan kanker. Karbon monoksida CO2 itu gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurang kemampuan dan membawa oksigen. Salah satunya nikotin. Nikotin itu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Nikotin membuat pemakaiannya kecanduan. Gitu. Nikotin itu ya. Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah membuktikan bahwa zat-zat kimia yang dikandungan asap rokok dapat mempengaruhi orang-orang tidak merokok di sekitarnya. Orang pasif dapat meningkatkan risiko penyakit kanker paru dan jantung koroner. Lebih dari itu, menghisap rokok orang lain dapat memburuk kondisi mengidap penyakit angina, nyeri dada akibat penyempitan pembuluh darah pada jantung, asma, mengalami kesulitan pernafasan, alergi, iritasi akibat asap rokok.